Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan teknis dari alur pendaftaran portal registrasi untuk ajang talenta Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP, jenjang SMP. Baik, untuk OSN SMP tahun ini itu tetap menggunakan portal registrasi terpadu ajang talenta. Jadi didaftarkan terlebih dahulu pada tautan portal daftar bpti.kemendikbud.go.id dan yang mendaftarkan adalah operator sekolah. Lalu operator sekolah bisa masuk ke dalam portal registrasi terpadu ajang talenta menggunakan akun Verval PDM atau PDM SDM Data dengan cara mengklik tombol yang berwarna biru. Lalu untuk alur pendaftaran oleh operator sekolah, yaitu bisa mengakses halaman pendaftaran, yaitu daftar bbti.kemdikbud.go.id, lalu masuk menggunakan akun PD Data, lalu silahkan masuk ke menu peserta untuk menambahkan peserta terlebih dahulu, dengan memvalidasi NISN, lalu menambahkan pembimbing, lalu memilih ajang talenta Olimpiade Sains Nasional. Lalu silahkan pilih cabang ajang, daftarkan tim, lalu pilih peserta, lalu silahkan cek ulang dan finalisasi. Itu untuk alur pendaftarannya. Untuk selanjutnya ada apabila dari operator satuan pendidikan telah masuk ke dalam sistem portal registrasi ajang talenta, dashboard operator satuan pendidikan akan tampil seperti berikut ini. Jadi di depan ini terdapat kode pendaftaran satuan pendidikan yang berformatkan SP sekian sekian sekian. Perlu diketahui untuk kode pendaftaran satuan pendidikan di jenjang SMP ini sangat penting bagi operator satuan pendidikan di mana nantinya itu akan digunakan untuk melanjutkan pendaftaran di aplikasi ajang. Jadi untuk operator satuan pendidikan diperhatikan kode pendaftaran satuan pendidikan yang berformat SP sekian sekian sekian. Untuk selanjutnya yaitu apabila sudah masuk ke dalam portal registrasi ajang talenta, operator satuan pendidikan bisa menambahkan peserta terlebih dahulu di menu peserta didik. Dengan cara nanti tambahkan peserta, lalu silahkan masukkan NISN dan juga tanggal lahir peserta, lalu silahkan klik cek. Perlu diperhatikan juga untuk peserta didik yang akan didaftarkan di sini, dipastikan sudah verbal terlebih dahulu agar terdeteksi di dalam sistem. Karena sistem portal registrasi ajang talenta ini sudah terintegrasi dengan PD Data. Nah, juga nomor 4 perlu diketahui juga dan perlu diingat apabila nama peserta itu sudah ada di list dalam menu peserta didik, operator satuan pendidikan itu tidak perlu untuk menambahkan ulang peserta didik. Untuk selanjutnya, untuk formulir beberapa biodata peserta apabila berhasil memvalidasi NISN dan juga tanggal lahirnya akan ada beberapa form yang harus diisi, yaitu antara lain ada foto peserta didik, lalu ada data diri yang masih belum lengkap silahkan dilengkapi, lalu ada identifikasi khusus juga harus dilengkapi, lalu yang terakhir melengkapi data dari orang tua. Untuk selanjutnya, di sini ada menu, yaitu menu pembimbing. Pada menu pembimbing ini juga hampir sama dengan menu peserta didik, namun di menu pembimbing ini silahkan langsung tambahkan pembimbing. Nantinya akan ada beberapa formulir dan juga perlu diingat apabila sudah ada pembimbing di dalam list di menu pembimbing, tidak perlu ditambahkan ulang. Tetapi apabila ada pembaruan yang perlu diperbarui di menu pembimbing, silahkan dilakukan edit pada menu aksi.
Begitupun pula di dalam menu peserta didik yang tadi, itu apabila ada pembaruan silahkan klik menu edit, silahkan verify terlebih dahulu di PD data untuk pembaruan data peserta, lalu klik sinkronisasi. Jadi menu peserta didik dan juga menu pembimbing itu konsepnya hampir sama. Untuk selanjutnya, apabila peserta didik dan juga pembimbing telah didaftarkan pada menu peserta didik dan juga pembimbing, tahap selanjutnya operator sekolah bisa mencari ajang talenta OSN di dalam menu ajang talenta. Silahkan cari OSN SMP, lalu silahkan klik detail. Di dalamnya akan tersedia informasi cabang subcabang yang akan didaftari. Contohnya di sini ada IPA, matematika dan juga IPS. Perlu diperhatikan juga di paling pojok itu terdapat kuota tim atau peserta dalam satu sekolah. Dan juga misal apabila mau mendaftarkan IPA, silahkan klik pada kolom yang IPA, lalu klik daftar. Di menu selanjutnya, apabila ingin mendaftarkan, itu akan muncul beberapa menu isian. Di antara lain akan menambahkan peserta didik, lalu menambahkan pembimbing dan juga finalisasi. Finalisasi nantinya akan ada di menu selanjutnya. Jadi di sini silahkan dipilih terlebih dahulu, mulai dari peserta, pembimbing, lalu silahkan klik simpan. Apabila setelah klik simpan, nantinya akan masuk ke dalam menu selanjutnya, yaitu terdapat menu detail informasi yang akan difinalisasi. Silahkan dicek mulai dari cabang ajang, lalu ke bawah akan ada tombol finalisasi. Apabila peserta dan juga pembimbing sudah benar, silahkan klik finalisasi hingga muncul kode registrasi yang berformat OSN SMP 24 sekian sekian sekian. Berarti apabila sudah muncul kode registrasi OSN SMP 2024, OSN SMP 24 sekian sekian sekian, berarti untuk siswa tersebut sudah terdaftar di ajang talenta melalui portal registrasi ajang talenta. Namun tidak begitu saja selesai. Selanjutnya apabila sudah mendapatkan kode registrasi dan juga telah mendapatkan bukti pendaftaran yang berformat PDF, selanjutnya silahkan masuk ke aplikasi ajang talenta. Nah, di sini perlu diperhatikan apabila masuk ke dalam aplikasi ajang talenta, untuk URL-nya bisa diklik pada menu situs web ajang talenta yang berwarna biru di detail menu pendaftar. Lalu di sini juga akan ada beberapa fitur di mana apabila mau mengubah cabang ataupun yang lain sebagainya, nantinya di menu paling pojok itu terdapat requestan pembukaan finalisasi, di mana request pembukaan finalisasi ini hanya bisa diajukan satu kali dalam proses pendaftarannya. Apabila sudah benar semua dari cabang ajang, peserta dan juga pembimbing sudah benar, lalu silahkan masuk ke dalam aplikasi ajang talenta dengan cara klik button yang berwarna biru, lalu masukkan kode pendaftaran satuan pendidikan yang ada di dalam menu dashboard di awal tadi yang berformat SP 96 dan lain sebagainya. Baik, untuk apabila Bapak Ibu operator juga memiliki gangguan dan lain sebagainya, Bapak Ibu operator bisa menghubungi CP portal registrasi pada nomor berikut. Jadi untuk CP portal registrasi ini khusus untuk masalah yang terjadi pada daftar bbti.kemendikbud.go.id. Jadi bisa ditanyakan di situ apabila ada masalah dan lain sebagainya, akan kami respons secepat mungkin. Mungkin itu dari portal registrasi ajang talenta. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang aplikasi web ajang OSN khususnya untuk jenjang SMP.
Setelah next, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus, alur pendaftaran itu ada di portal registrasi. Jadi sekolah mendaftar lalu memfinalisasikan peserta didik yang akan mengikuti lomba, dan operator sekolah diwajibkan untuk sinkronisasi di web ajang OSN SD SMP. Kenapa wajib untuk sinkronisasi? Karena ketika nanti apabila ujian berlangsung dan operator sekolah tidak mensinkronisasi data peserta dari portal ke web ajang, maka siswa yang sudah didaftar tidak bisa mengikuti ujian Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya, sekolah login menggunakan NPSN dan kode registrasi yang didapat pada portal registrasi. Yang sudah diinfokan juga oleh Bapak Agus, kode registrasi yang dipakai adalah kode registrasi satuan pendidikan, di mana terdapat di dashboard portal registrasi atau di menu satuan pendidikan. Selanjutnya, ketika sekolah sudah login, maka akan ada tampilan halaman dashboard portal OSN. Portal ajang ini, untuk melakukan sinkronisasi peserta dan pembina, sekolah bisa klik menu OSN kabupaten kota, lalu klik tombol sinkron peserta dari portal untuk melakukan sinkronisasi. Begitupun dengan pembina, jadi diklik menu OSN pembina, lalu klik tombol sinkron dari portal untuk melakukan sinkronisasi pada pembina. Selanjutnya, setelah sinkronisasi, sekolah wajib mengunggah dokumen yang dibutuhkan, seperti surat fakta integritas, surat izin orang tua, dan surat keterangan sekolah. Untuk fakta integritas dan surat izin orang tua, sekolah bisa mendownload dokumen yang sudah dilampirkan di dalam aplikasi web ajang. Setelah itu, setelah mengunggah dokumen, sekolah dapat melihat dipastikan lagi, dokumen itu maksimal hanya 2 MB. Apabila ada error ketika submit dan tidak tersimpan, maka pastikan dulu size untuk dokumennya adalah 2 MB. Selanjutnya di menulis login peserta ini, menu ini berfungsi untuk mengetahui status histori login peserta pada aplikasi OSN Mobile. Apabila peserta tidak bisa login, sekolah dapat menghapus histori login peserta dengan cara klik tombol tong sampah yang berwarna merah ini. Dan tidak diperkenankan menghapus histori login peserta ketika peserta sedang melakukan ujian. Kenapa? Karena ketika nanti peserta selesai ujian, maka ketika upload jawaban peserta itu tidak terdeteksi datanya. Selanjutnya, menu pengaturan akun ini adalah sekolah dapat mengenerate akun peserta untuk mendapatkan password yang digunakan nanti ketika peserta itu ujian menggunakan aplikasi OSN Mobile. Untuk kliknya, klik tombol generate peserta, pilih role kabupaten kota. Jadi generate peserta ini adalah role-nya kabupaten kota. Terus sekolah juga bisa mengubah password peserta dengan melakukan klik tombol pada kolom aksi tombol pensil apabila peserta lupa akan password mereka. Selanjutnya, menu online testing di sini sekolah dapat melihat status ujian peserta. Apabila ada peserta yang belum ujian, sekolah dapat memberikan informasi kepada peserta untuk memulai ujian. Nah, nanti di sini selain ada status belum ujian, ada juga status jawaban sukses terunggah, itu berarti siswa tersebut sudah selesai melakukan ujian. Untuk web aplikasi akun sekolah,